Seperti kata pepatah Mas, walaupun hujan batu di negeri sendiri itu lebih baik ketimbang hujan emas di negeri orang. Pas itu kan lagi tidur di kamar kakak, terus habis itu bapak itu udah ngerasa kok bau belerang, juga di ame gitu di depan. Rasa panik, bingung, takut, mau lari kemana-kemana, nggak tahu ya. Ombak tsunami datang, langsung saya lihat saat ombak itu datang dan merobohkan semua rumah. 4 rumah di deretan kami itu semuanya roboh. Jadi pokoknya kalau udah nginget masa lalu itu kayaknya masih agak takut Mas. Apalagi kalau udah datang hujan, sering was-was. Bencana itu sebuah siklus melingkar. Prabencana, tanggap darurat atau saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Dan dia balik lagi menjadi prabencana. Lampung Selatan dari sisi bencana adalah kabupaten dengan tingkat resiko bencana tinggi. Kita memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Lampung, mencapai 247 km panjangnya. Kemudian kita memiliki 2 gunung api, yaitu Gunung Anak Krakatau yang sudah fenomenal dan terkenal itu, serta Gunung Rajabasa. Sukaraja, Suwa, dan Kunjir itu sama-sama desa yang berada di pinggir pantai, punya ancaman utama tsunami. Bahkan ketika tanggal 22 Desember 2018, 3 desa ini adalah desa yang terdampak cukup parah akibat tsunami Selat Sunda, terutama di desa Kunjir, kemudian yang kedua di Sukaraja, dan ketiga di Suwa. Kunjir dan Sukaraja adalah desa-desa pinggir pantai di Kecamatan Rajabasa, dan Suwa adalah desa pinggir pantai yang berada di Kecamatan Sidomulyo. Cukup banyak korban yang jatuh. Secara total, tsunami Selat Sunda di Lampung Selatan mengakibatkan 122 orang tewas, 7 orang hilang, 524 unit rumah rusak berat, serta pada puncak pengungsiannya tercatat 6.500 orang mengungsi. Itu bencana yang terbesar terjadi di Lampung Selatan, wabil khusus di 3 desa tadi. Tsunami Selat Sunda sendiri adalah jenis tsunami yang tidak wajar, tidak umum gitu ya. Karena umumnya tsunami disebabkan oleh gempa bumi. Khusus untuk tsunami Selat Sunda itu tsunami-nya non-tektonik atau TNT, tsunami non-tektonik, tsunami yang tidak disebabkan oleh gempa tapi disebabkan oleh runtuhan atau longsoran gunung api bawah laut. Jadi longsoran Gunung Anak Krakatau itulah yang kemudian memicu gelombang tsunami. Gunung Anak Krakatau saat itu punya ketinggian sekitar 386 meter di atas permukaan laut, dan saat dia longsor ketinggiannya tinggal 96 meter. FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah berhimpun organ-organ lokal, dalam hal ini kalau kita bicara tingkat desa, organ-organ organisasi-organisasi lokal tingkat desa yang berhimpun dan memikirkan tentang penanggulangan bencana secara garis besar di level desa. Jadi Forum Pengurangan Risiko Bencana ini terdiri dari potensi-potensi lokal yang ada di desa. Nah, FPRB sendiri itu di dalamnya ada destana, dan di 3 desa itu destananya sudah terbentuk atau desa tangguh bencana, sehingga nanti dalam kerja besarnya FPRB nanti akan menentukan strategi penanggulangan bencana di desa, termasuk pemaduan program dengan program pembangunan desa. Itu tahun 2021 kita melakukan asesmen, kita mulai survei lokasi mana saja sih yang potensi begitu. Tetapi memang waktu itu programnya ini adalah lokasi yang terdampak tsunami
Gunung Krakatau pada tahun 2018. Nah, dari sana kita mengidentifikasi bersama begitu mana saja sih desa-desa begitu. Nah, jadi survei waktu itu ada 5 desa untuk melakukan program ini. Nah, dari 5 desa ini sekarang ini adalah Suwak, Kunjir, dan Sukaraja yang menjadi lokasi itu. Yang pertama kita berkoordinasi dengan waktu itu DPMD, BBBD, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Nah, dari sana kita mulai mencari data-data desa yang berpotensi. Jadi ada 3 pertimbangan yang menjadi lokasi dan kita berkoordinasi dengan DPMD untuk desa mana yang diusulkan begitu. Nah, jadi 3 pertimbangan ini yang pertama adalah bahwa desa ini terdampak bencana tsunami waktu itu dan sudah mempunyai ketangguhan begitu. Terutama adalah menjadi lokasi destana, sudah menjadi lokasi destana atau direncanakan menjadi lokasi destana oleh kabupaten dan provinsi. Yang kedua memiliki potensi ekonomi. Jadi potensi ekonomi apa saja yang bisa dikembangkan di daerah tersebut, baik dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan yang lainnya, atau sektor industri rumah tangga gitu. Nah, yang ketiga adalah dukungan dari pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa dan dari masyarakat. Nah, dari sana kita melakukan survei atau kita langsung mendatangi ke desa-desa yang menjadi usulan dari pemerintah kabupaten. Jadi kita kayak FGD begitu dengan masyarakat, termasuk pemerintah desa dan penyandang disabilitas. Nah, dari identifikasi itu akhirnya kita memutuskan 3 desa, jadi Suwak, Kunjir, dan Sukaraja. Kenapa memilih itu? Karena masing-masing desa mempunyai potensi yang bisa dikembangkan dari segi ekonominya, pendapatan mereka, pendapatan dari masyarakat, dan potensi ekonomi ini ada keinginan untuk mereka meningkat ketika kita melakukan FGD. Yang kedua, lokasi 3 desa ini juga terdampak tsunami tahun 2018. Mereka juga Sukaraja sudah menjadi lokasi destana, Kunjir dan Suwak direncanakan menjadi lokasi destana di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, yang terakhir dukungan dari pemerintah desa ini ketika FGD banyak hal bisa disampaikan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa untuk mendukung program yang akan kita lakukan. Pertama kita lakukan memang pertama tentu kita melakukan sosialisasi dulu ya, ketika ada di masyarakat kita melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini juga kita selalu menyampaikan bahwa yang kita lakukan ini bukan bantuan, karena hampir semua nanti masyarakat sebenarnya bantuannya apa toh Mbak? Nah, seperti itu. Nah, jadi kita pertama menyampaikan bahwa kita itu bukan program bantuan begitu, tetapi kita adalah program bagaimana kita mengembangkan desa ini dalam 3 hal, yaitu manajemen risiko, inklusi, dan pengembangan sosial ekonomi. Nah, kegiatan pertama adalah kita melakukan kajian dulu. Jadi kan kita ada di perencanaan, kita akan melakukan menyusun dokumen kontingensi dan dokumen penanggulangan bencana, jadi dokumen PB begitu. Nah, dari sana kita mulai dari kajian risiko. Jadi kita melakukan kajian risiko, ancaman bencana begitu. Selain itu juga kita melakukan kajian ini melibatkan relawan. Nah, mulai coba lagi mendekati waktu itu di pertemuan desa yang ada Pak Kadusnya menyampaikan bahwa relawan adalah fungsinya nanti yang pertama adalah bagaimana relawan ini melakukan kajian-kajian yang ada di desa sehingga masyarakat itu meningkat kapasitasnya. Jadi yang melakukan itu bukan program tangguh siap, tapi yang melakukan nanti adalah masyarakat, sehingga ada peningkatan kapasitas dari masyarakat begitu. Nah, relawan ini akhirnya kita setelah terpilih ada relawan di masing-masing desa minimal 15 begitu. Nah, kita ada TOT untuk relawan berkaitan bagaimana melakukan kajian risiko bencana, termasuk juga kajian-kajian yang lain, pentagon aset yang kaitannya dengan ekonomi dan pendataan penyandang disabilitas itu kita rencanakan gitu.
rekrutmen relawan di awal ini adalah rekrut relawan program gitu ya. Jadi relawan program tangguh siap di awal, dan relawan ini fungsinya adalah melakukan kajian, pendataan, dan melakukan observasi atau survei begitu. Nah, yang pertama adalah kita TOT kepada relawan ini berkaitan dengan bagaimana melakukan kajian, dan ini cukup menarik karena ini adalah pengalaman pertama dari relawan-relawan untuk melakukan kajian berkaitan dengan desanya sendiri begitu. Nah, yang kedua setelah itu kita ada juga TOT tentang WGQ, Washington Group Question gitu. Nah, jadi untuk pendataan penyandang disabilitas, PK, lansia, ini termasuk kelompok berisiko, kita juga ada TOT untuk peningkatan kapasitas itu. Dan ini juga pengalaman menarik bagi mereka karena ternyata banyak orang yang masih salah persepsi tentang penyandang disabilitas. Sama seperti ketika pertama kali kita masuk, bahwa ketika kita tanya data berapa sih penyandang disabilitas di desa begitu, mereka menjawab dua orang atau 3 orang begitu. Nah, itu sama yang terjadi karena ternyata definisi penyandang disabilitas ini belum dipahami. Saat terjadi bencana, saya merasa tergugah bahwa ternyata masih banyak warga kita, masih banyak masyarakat Desa Kunjir yang belum paham, gitu, yang belum paham akan bencana, yang belum paham bagaimana caranya mereka bisa menyelamatkan diri saat bencana. Nah, saat saya merasa masyarakat Desa Kunjir ini banyak yang belum paham akan itu dan mengetahui bahwa ada tim tangguh siap yang ingin dan mau melakukan program seperti itu, ya saya akan ikut gitu. Kenapa saya mau ikut? Ya karena saya pengen seluruh masyarakat Desa Kunjir khususnya bisa tahu bahwa kalau ke depannya ada bencana, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Pagi hari ini rangkaian acara yang kita laksanakan yaitu kita pengenalan SPAB ya. SPAB kebetulan ini di TK Bahari adanya. Nah, di sini kita belajar tentang mitigasi bencana alam yaitu gempa bumi dan bencana tsunami. Kalau untuk kita memberikan materi ke masyarakat sudah pasti kesulitan itu ada, Mas, karena untuk di sini terkadang kita sedikit sulit itu mengumpulkan kelompok-kelompok masyarakat ataupun warga ketika kita ingin memberikan materi terkait kebencanaan ya gitu. Itu sedikit terganggu karena mereka berpikirannya masih katakanlah mungkin sedikit ortodoks. Saya sudah puluhan tahun di sini lebih tahu tentang misalnya keadaan alam yang di sini, pikiran mereka masih seperti itu. Kalau untuk target pencapaian kemarin kita sudah ke beberapa kelompok masyarakat sudah kita praktekkan ya, mulai dari pengenalan bencana sampai dengan bagaimana cara mitigasi bencana supaya kita selamat. Kemudian ke sekolah-sekolah pun sudah kita lakukan. Dari semuanya itu ya seperti tadi, bagaimana kita berlindung ya, kemudian jalan evakuasi mana yang harus kita lalui, kemudian untuk anak-anak, terutama anak-anak didik, dari penjelasan tadi mereka sudah nalar bagaimana caranya ketika di dalam kelas, apa harus berlindung di mana gitu. Jadi sangat bermanfaat bagi kami dengan adanya simulasi ini gitu loh, Pak. Banyak banget ilmu yang didapat. Kayak bencana itu apa saja, terus kayak gempa bumi itu apa yang harus kita lakukan, setelah gempa bumi kita harus apa, kalau tsunami datang kita harus bagaimana gitu, berapa jarak yang harus kita lalui kalau ada tsunami gitu, berapa jarak tempuhnya gitu, berapa batas aman dari bibir pantai ke titik kumpul, itu kita pelajarin semua. Berlutut itu tadi, bertahan, berlindung.
kemarin itu ada di mana itu kita orang juga melakukan PPRB itu di Lubuk sana, apa itu namanya saya lupa juga itu di situ saya. Terus di aula kemarin itu juga saya diundang di aula Krakatau. Saya pertama kali tuh ngebatain safety briefing di depan bapak-bapak pejabat istilahnya. Ya ada deg-degan, senang, berarti kita dihargain gitu loh Mas. Kita dianggap. Ya semenjak itu aktif, jadi diundang terus kalau ada apa-apa di balai desa itu seperti apa itu rapat Basrembang apa kemarin Musrembang gitu ya.